Rumah Quran Indonesia menjadi pusat lembaga Al-Quran di Indonesia. Awal masuk ke sini tuh tanggal 22 Juni 2018 kalau nggak salah, dan sekarang udah bulan Oktober ya, berarti kira-kira udah 2 tahun 4 bulanan. Pas murojaah, jadi kalau dari segi hafalan jadinya udah beres 30 juz. Proses menghafal saya sama di Arki ya gimana ya, kalau misalkan ditanya proses tuh lumayan, soalnya buat anak kuliahan menyesuaikan antara tugas kuliah dan juga yang lainnya dengan pondok dan juga kegiatan menghafal dan juga lain sebagainya, itu lumayan gitu. Karena memang beberapa juga saya lihat tuh beberapa orang udah banyak yang mundur karena memang mungkin karena ngerasa udah bukan waktunya diatur lagi, atau misalkan waktunya tuh ngerasa lebih banyak di pondok daripada kuliah, padahal kuliah tuh tugasnya banyak atau lain sebagainya. Jadi kalau proses penghafalnya itu ya lumayan ya, cukup perjuangan lah gitu, karena harus bisa menyesuaikan waktu antara kuliah dan juga menghafalnya, dan juga harus bisa fokus gitu. Dan apalagi itu kalau misalkan saya sendiri tuh kalau nggak bisa ngafal itu kalau misalkan punya pikiran gitu. Jadi kalau misalkan punya pikiran sedikit aja, misalkan ada masalah keluarga atau apapun itu, ngafalnya itu jadi keganggu gitu. Jadi kalau menurut saya ngafalnya itu ya lumayan gitu, membutuhkan waktu dan juga membutuhkan konsentrasi yang cukup serius gitu, dan juga membagi waktunya sih yang paling penting gitu kalau dalam segi proses ngafalnya. Dan awalnya itu memang agak susah gitu ya, harus menyesuaikan itu, dan juga menyesuaikan juga sama program di sini gitu. Program menghafal di sini tuh dulu itu harus sehalaman per halaqah gitu. Nah itu tuh lumayan penyesuaiannya, dan juga harus memakai metode di sini gitu, metode jari. Nah itu juga harus penyesuaian kembali gitu. Jadi kalau dalam proses menghafalnya itu ya lumayan cukup belajar gitu, harus banyak belajar lagi gitu lah. Suka duka menghafal suka dukanya ya alhamdulillah ya. Kalau misalkan dari sukanya itu alhamdulillah bisa menghafal Quran, karena pas waktu kuliah itu karena memang kesibukannya antara ngajar sama kuliah aja, dan juga bahkan lebih banyak di ngajar, karena memang ngajar tuh waktu itu diburu banget, harus sebulan tuh 30 kali. Itu tuh waktunya tuh boleh pagi, boleh malam, boleh siang, boleh sore, kadang itu sampai malam juga karena harus rapat-rapatan gitu, atau harus ada acara apa. Jadi sampai ya buat ngapal Quran apalagi ya minimal banget buat ngapal Quran tuh, dan buat tilawah aja itu susah banget gitu. Nah itu tuh ngerasa kalau misalkan ada yang kurang gitu, ada yang buat hati tuh gelisah gitu. Nah alhamdulillah sih kalau misalkan udah di sini gitu, di Rumah Quran Indonesia udah jadi bagian dari lingkungan para penghafal ya, apalagi sih gitu, udah dikasih lingkungan yang baik, orang-orangnya juga baik, ngapal Quran semuanya juga sama gitu. Jadi insya Allah terbawanya itu pada kebaikan gitu. Jadi sukanya itu ya alhamdulillah gitu, sama orang-orang yang memang sama-sama tujuannya gitu, sama-sama menghafal gitu. Kalau misalkan dari segi duka ya itu yang tadi, harus menyesuaikan antara
kuliah sama pondoknya gitu, dan itu ya lumayan gitu. Kalau dari segi duka atau misalkan dari segi pulang ya, karena memang terbatas waktu. Kalau yang namanya pesantren itu apa ya, ya harus mau gitu jauh dari orang tua, lama di sana gitu, dan juga jarang pulangnya. Nah itu lumayan juga gitu. Kalau dukanya itu ya cukup sedih juga kan, kalau misalkan kemarin-kemarin tuh di rumahnya itu apalagi cuma mama aja gitu, jadi kasihan gitu kadang, jadi sampai harus sering nelpon tuh 2 hari sekali, sengaja nelpon gitu buat ngobatin lah, takutnya mama juga gimana sendirian di rumah gitu. Ya, itu sih kalau suka dukanya. Semua orang juga pasti pernah ya jenuh dalam menghafal gitu. Dan kalau misalkan yang aku lakuin sendiri sih waktu itu target gitu. Kalau misalkan kerasa ya, kalau misalkan yang terakhir tuh yang pas mau hatam gitu, itu tuh karena punya target gitu dan ngerasa wah aku tuh udah ketinggalan jauh gitu. Awalnya tuh pas sebelumnya tenang aja gitu, nggak apa-apa, orang aku segini kemampuannya, pasrah aja gitu, ngapal teh seadanya, sebisa waktunya. Kalau misalkan mau ngapal ya ngapal, kalau enggak ya enggak gitu. Nah tapi pas waktu kesini tuh udah mulai sadar gitu, lah aku udah ketinggalan jauh loh, orang lain udah mulai ke fase berikutnya, udah fase murojaah, udah murojaahnya itu sampai 1 juz, udah tilawahnya udah berjuz gitu. Kok aku masih di sini gitu, aku kok mau gitu masih mau di fase ini terus gitu, kapan mau majunya? Dan akhirnya ya berusaha lah gitu, berusaha untuk ingat lagi targetan, ingat lagi tujuan yang lain yang belum dicapai gitu. Dan juga maksud-maksud yang lain kayak misal fase murojaah, ya pengen lah, siapa yang nggak mau fase murojaah gitu, fase yang sampai yang nantinya itu bisa nganterin kita hafal 30 juz tuh bisa gitu. Nah itu kan di fasenya fase murojaah gitu. Ya kalau dari segi apa yang membuat semangat menghafalnya, motivasinya itu ya karena kalau misalkan dari Al-Quran itu memberikan ketenangan tersendiri ya, pasti beda gitu. Dan juga motivasinya itu ya Al-Quran itu ya syafaat kita gitu di akhirat kelak, bahkan bisa membawa bukan kita saja gitu, syafaatnya itu buat keluarga kita. Apalagi kan ayah itu udah nggak ada gitu ya, masa sih nggak mau ngasih hal terbaik kita gitu. Dan salah satunya ya mungkin dengan hafal Quran gitu, barangkali di sana tuh bisa kasih kebahagiaan untuk orang tua kita. Kalau dari segi latar belakang keluarga, saya anak keempat dari 5 bersaudara dan 3 kakak saya sudah menikah, 1 adik saya sekarang baru menginjak kuliah. Terus apalagi ya, ayah saya sudah meninggal dan ibu saya masih ada. Tapi paling ke aktivitasnya ya gitu ya, karena di kampung, di desa, jadi paling ke sawah aja sih gitu kalau dari latar belakang keluarga. Terus kalau dari latar belakang keluarga sih semuanya rata-rata kerja ya. Kalau dari kakak itu kerja, kakak pertama itu kerja juga, PT kedua kerja juga, ketiga kerja juga, sampai yang ketiga itu kan perempuan itu kerja juga. Pas terakhir itu semuanya itu keluaran, yang pertama tuh keluaran pesantren pas SMA aliyahnya, terus yang kedua tuh SMA, yang ketiga tuh aliyah, yang keempat kelima juga saya dan adik saya juga aliyah gitu. Nah dari kelima bersaudara ini saya yang mengawali kuliah gitu, karena memang dari sebelumnya itu terkendala di keuangan gitu, dan ngerasa kalau kuliah tuh harapan yang terlalu tinggi gitu.
buat anak desa tuh itu tinggi banget gitu buat kuliah tuh, bahkan satu hal yang kurang memungkinkan gitu buat kuliah. Kalau orang nanya tuh mau gimana nanti, mau kerja di mana gitu. Jadi kebanyakan orang tuh yang nanya tuh pasti mau kerja di mana. Soalnya kalau kuliah itu satu hal yang emang impossible lah gitu. Nah, tapi alhamdulillah dari keluarga saya yang pertama kuliah, dan karena kakak saya ketiganya gak bisa kuliah, padahal yang ketiga tuh yang perempuan tuh pengen banget kuliah gitu, tapi karena emang kondisi gak memungkinkan, bahkan harus ngebantu orang tua gitu, ngebantu saya yang lagi pesantren, terus adik saya juga pesantren gitu kan, jadi akhirnya nggak kuliah gitu, harus kerja gitu. Nah, alhamdulillah saya tuh sebagai pertama kuliah gitu, pertama yang bisa kuliah gitu, yang bisa ke Bandung gitu, mencapai harapan yang mungkin orang-orang juga pengen gitu ke Bandung kuliah. Dan juga kalau dari segi ngafal Quran tuh latar belakang keluarga saya nggak ada yang basicnya tuh ngafal Quran, nggak ada gitu. Jadi mungkin kalau dari mereka tuh nggak ada yang maksudnya sampai terlalu respon banget gitu, karena emang nggak tahu gitu gimana sih ngafal pesantren sambil kuliah atau misalkan dan lain sebagainya, karena memang mereka tidak mengalami gitu. Tapi kalau dari segi dukungan itu pasti mendukung gitu, apalagi mama tuh pasti mendukung gitu ya. Terus kakak ketiga gitu yang perempuan itu ngedukung banget gitu, karena memang basicnya pengen kuliah sebelumnya, dan juga tahu kalau ngapal tuh emang susah gitu, emang kamu bisa gitu ngapal gitu kan sambil kuliah gitu, sampai kayak gitu. Nah, emang karena latar belakang keluarga saya itu ya biasa aja gitu, kerja gitu. Tapi alhamdulillah juga adik saya sudah kuliah juga sekarang gitu. Ya mungkin yang masih satu hal yang memang masih tidak dimungkinkan, kalau secara kemungkinan itu nggak mungkin, karena memang kalau dari segi keuangan ada pengeluarannya, ada pemasukannya nggak ada gitu. Kalau dari segi kemungkinan itu kemungkinannya kecil banget gitu, tapi kan Allah yang memungkinkan gitu, bukan kita. Allah yang memantaskan kamu tuh pantas gitu kuliah, kamu tuh pantas buat ngafal Quran, itu tuh Allah gitu. Tapi yang pertama tuh ya kita juga gitu, harapan kita juga. Kalau kitanya nggak pernah punya harapan itu, Allah tuh nggak ngasih gitu. Allah tuh nggak ngasih harapan-harapan itu bisa sampai apa yang kita citakan gitu, kalau kitanya emang nggak mau. Dari segi kangen ya, oke, kalau dari segi kangen ya pasti kangen lah ya. Soalnya ninggalin mama sendirian gitu ya, itu satu hal yang berat banget gitu. Otomatis kan harusnya aku sendiri sebagai perempuan gitu, perempuan yang memiliki kewajiban buat ngejaga mama gitu, karena emang papa udah nggak ada gitu. Terus nggak ada lagi yang di rumah. Pas kemarin tuh sebelum adik lulus SMA tuh nggak ada yang di rumah gitu, jadi ngerasa kadang tuh ngerasa gagal, kok bisa sih ngejauhin orang tua gitu, padahal mama tuh di sana butuh kamu banget gitu. Gimana kalau mama tuh di sana tuh sakit, atau misalkan butuh bantuan apa gitu, atau nggak punya uang lah atau apa gitu, kok kayaknya kadang tuh ngerasa kok aku tuh tega banget ya gitu, jauh dari orang tua gitu, ninggalin mama sendirian gitu dengan segala keadaannya di sana gitu. Jadi kalau disebut kangen ya pasti kangen banget lah, apalagi kalau sekarang tuh udah beberapa bulan ya, karena emang
karena memang kondisinya pandemi gitu, jadi nggak bisa pulang gitu, karena memang dari segi di pondok juga nggak bolehin gitu, karena kecuali ada urusan yang penting banget gitu, jadi nggak boleh pulang gitu. Dan ya penyaluran kangennya ya paling lewat telepon gitu, meskipun di telepon itu nggak kelihatan kalau misalkan aku tuh lagi nangis atau misalkan aku tuh kangen banget gitu, aku nggak bilang gitu ya. Pastilah kangen banget. Oke, kalau misalkan doa itu pasti banyak banget ya, apalagi doa kita ke orang tua yang pertama itu jauh dari orang tua, yang keduanya itu udah nggak ada gitu. Pasti doa itu kita doakan setiap hari gitu ya. Dan yang pertama tuh mungkin kalau doa untuk orang tua tuh, kalau untuk mama diberikan kesehatan, kalau misalkan berdoanya itu semoga bisa bisa ngebahagiain mama gitu, nantinya itu bisa ngumrohin gitu mama, bareng mama kesana gitu, meskipun memang ya satu hal yang mungkin nggak mungkin gitu, karena emang aku tuh orang desa gitu, mungkin gak ya gitu bisa ngajak mama umroh gitu di depan Ka'bah gitu, nggak tahu juga gitu kan. Tapi harapan tuh ya pengen banget gitu, pengen banget bisa membahagiain mama gitu, pergi ke sana bareng mama, terus bisa juga nemenin mama di sana nantinya gitu. Nah di juga bisa ya pokoknya ngebahagiain mama gitulah. Dan yang pasti doa itu semoga diberikan kesehatan mama, umur yang panjang, dan juga bisa bersama-sama lagi di surga gitu. Dan kalau misalkan doa untuk ayah ya karena emang udah gak ada gitu ya, jadi pastinya doanya itu ya semoga di sana tuh Allah mudahin gitu ya, dibukakan semua pintunya gitu. Dan juga semoga kita bisa ketemu lagi gitu di surga. Kalau misalkan doa untuk ayah, dan juga semoga ya kalau misalkan ada dosa diampuni, terus ayah di sana bisa tenang gitu. Dan juga semoga aku di sini gitu nggak ngebebanin mereka gitu di akhirat nanti gitu. Jadi kalau misalkan doa dan harapan tuh ya gitu, pasti semoga kita bisa membahagiakan mereka dan bisa membersamai mereka di surganya kau. Kalau untuk karena memang ayah udah nggak ada, jadi pesannya untuk mama ya maaf banget kalau misalkan Iis belum bisa ngebahagiain mama, belum bisa kasih uang ke mama, belum bisa bantuin secara material ke mama. Padahal seharusnya di segi usia udah seharusnya itu punya penghasilan, bisa ngebantuin, bisa ngebantu benerin rumah atau lain sebagainya, atau misalkan segi ekonomi juga harusnya bisa ngebantuin. Jadi mohon maaf banget ya mah, belum bisa bantu mama gitu. Dan juga maaf banget jadi belum bisa jadi anak yang mama banggain, harapin, yang seharusnya tuh kayak orang di luar sana gitu ya, gitu mungkin. Kalau ditanya cita-cita, sekarang tuh cita-citanya cuma dikit banget ya. Kalau misalkan udah usia tuh cita-citanya semoga tetap bisa membahagiain mama, karena tinggal mama di dunia ini. Kalau misalkan dari segi orang tua, pengen banget bisa membahagiain mama. Tuh kalau misalkan harapannya ya itu bisa membahagiain orang tua, bisa suksesnya tuh dunia akhirat gitu.
kalau misalkan sukses di dunia, semoga misalkan bisa bantu mama, membantu orang-orang terdekat, yang utama itu keluarga gitu. Dan juga bisa membantu yang mungkin di bawah gitu. Kalau misalkan harapan yang pastinya itu pasti bisa ngebahagiain dan bisa bersama lagi di surga gitu.